kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai regulasi sel, kemudian proliferasi sel dan apoptosis. Di sini kelompok 5 terdiri dari 3 anggota, di mana saya sendiri, Sarah Kusnia Handayani, dan rekan saya Najwa Ramadana, saya Nabila Zahra. Sekian dari kami, ikuti video kali ini. Baiklah, yang pertama yaitu regulasi siklus sel. Sel memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri sehingga dapat mempertahankan jenis dan sifatnya. Siklus sel adalah rangkaian peristiwa perkembangan sel dengan urutan tertentu yang akan kembali pada tahap semula. Fungsi utama dari siklus sel ialah menduplikat sejumlah DNA di dalam kromosom dengan tepat, kemudian membelah menjadi dua sel anak yang identik. Berikut bisa kita lihat gambar tentang siklus sel, ilustrasi umum siklus sel. Siklus sel memiliki dua fase utama, yakni fase sintesis dan fase mitosis. Siklus sel dikontrol oleh beberapa protein yang bertindak sebagai regulator positif dan negatif. Siklus sel terdiri dari 4 tahap, yaitu G1, S, G2, dan M. Progresi siklus sel dikontrol oleh siklin D, E, A, dan B, dan siklin dependent kinase 4, 6, 2, dan 1, dan siklin dependent kinase inhibitor. Contohnya CYP dan KIP. Bisa kita lihat dari gambar yang telah tertera. Selanjutnya yaitu periode siklus sel. Periode siklus sel terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu siklus sel pada sel eukariotik, dan yang kedua yaitu di dalam siklus sel pada sel eukariotik terbagi menjadi 2 tahapan penting, yaitu tahapan pertumbuhan dan tahapan perkembangan. Pertumbuhan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase istirahat, fase G1, fase S sintesis, dan yang ketiga fase G2. Pada fase pertumbuhan sel terjadi pengadaan kromosom, yaitu pada fase G1, 5, G2. Selanjutnya yaitu pada fase perkembangan, yaitu fase mitosis atau karokinesis dan sitikonesis. Terjadi pembelahan sel menjadi 2 secara sempurna, dan setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Periode siklus sel yang kedua yaitu mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel induk menjadi 2 sel anakan yang sempurna, di mana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Tahapan fase mitosis itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase, pada fase ini terjadi proses penebalan pada benang-benang kromosom menjadi kromatid, namun membran inti sel masih meliputi kromatid tersebut. Yang kedua, metafase, yang ditandai dengan hilangnya membran inti, kemudian benang-benang kromatid berada pada bagian ekuator. Yang ketiga, anafase. Benang-benang kromatid ditarik pada posisi 2 kutub yang berlawanan oleh benang-benang sipindal. Dan yang terakhir, telofase. Benang-benang kromatid pada masing-masing kutub tersebut kemudian dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti, sehingga pada fase telofase ini sudah terbentuk 2 inti sel yang ditandai terbentuknya membran inti dan ditandai dengan adanya pemisahan sitoplasma. Dan akhirnya dihasilkan 2 sel anakan yang sempurna, di mana setiap sel anakan membawa 23 pasang kromosom yang sama persis dengan jumlah kromosom sel induknya. Dan yang terakhir, periode siklus sel yang ketiga yaitu interfase. Interfase, pada fase ini sel hasil dari mitosis mengalami pertambahan ukuran baik volume maupun masanya, karena terjadi pertambahan pada semua komponen sel. Fase interfase ini pada manusia berlangsung selama 23 sampai dengan 24 jam. Tahapan fase interfase ini terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau GEP1, fase 5 sintesis, dan yang ketiga fase G2 yaitu GEP2. Fase G1 dan G2 pada siklus sel tidak hanya melakukan perbanyak organel, namun juga bertugas mengatur dan memonitor lingkungan internal maupun eksternal sel, serta memastikan bahwa kondisi sudah sesuai dan persiapan sudah lengkap untuk sel membelah. G1 memiliki peran untuk memonitor lingkungan eksternal. Jika lingkungan di luar sel belum memungkinkan untuk melakukan pengadaan organel, maka sel akan masuk ke fase istirahat atau GO.
Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya proliferasi sel. Proliferasi sel ini adalah proses peningkatan jumlah sel sebagai hasil dari pertumbuhan dan pembelahan sel, di mana sel yang hidup itu akan tumbuh ataupun berkembang bisa melalui pembelahan. Nah, di proliferasi sel ini ada 3 parameter utama, yaitu ada pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan terminal diferensiasi ataupun kematian sel. Nah, jadi itu semua merupakan bagian-bagian dari sel, mulai dari tahapan awal sampai kematian sel. Nah, selanjutnya yaitu siklus sel. Nah, siklus sel ini merupakan terjadinya peristiwa seluler dan molekuler antara satu pembelahan sel ke pembelahan sel selanjutnya. Nah, jadi di siklus sel ini merupakan tempat di mana sel yang satu membelah dirinya kepada sel yang lain. Nah, di dalam siklus sel ini juga terdiri dari beberapa fase. Nah, ada 2 fase, yaitu interfase dan fase M. Nah, di fase M itu nanti terbagi lagi di antara mitosis dan meiosis. Di sini saya akan membahas mengenai yang interfase. Nah, interfase ini adalah sitologis yang muncul sebagai fase istirahat dan mempersiapkan sel untuk masuk ke fase M tadi. Nah, di fase M itu nanti akan dijelaskan lagi karena di fase M itu ada dua tahap, yaitu mitosis ataupun meiosis. Nah, jadi interfase ini ataupun fase ini di mana kehidupan sehari-hari itu ataupun metabolisme sel ini di mana sel ini memperoleh nutrisi dan metabolisme mereka, tumbuh membaca DNA-nya, melakukan fungsi sel dengan normal ataupun seperti yang lainnya. Nah, jadi fase ini sebelumnya disebut fase istirahat. Nah, kemudian yaitu fase M atau mitosis ataupun meiosis. Nah, mitosis atau meiosis ini atau fase M ini adalah sebagai sel di mana mitosis pada sel somatik ini dan meiosis pada sel germinalnya. Nah, mungkin untuk di siklus sel tadi sudah dijelaskan di regulasi siklus sel. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme proliferasi. Nah, seperti yang kita ketahui, proliferasi ini bisa diartikan sebagai jumlah sel yang meningkat akibat sel yang bertumbuh dan membelah. Nah, jadi sistem kerja di dalam proliferasi sel ini ataupun mekanisme yaitu ketika contoh nih, ada salah satu sel kamu yang terluka atau kulit kamu yang terluka, maka dia akan tumbuh dan membentuk sel baru untuk menutupi luka tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fase proliferasi. Nah, fase proliferasi ini berlangsung mulai hari ketiga hingga 14 pasca trauma. Nah, ditandai dengan pergantian matriks profesional yang didominasi oleh platelet dan makrofag secara bertahap digantikan oleh migrasi sel fibroblasts dan deposit sintesis matriks ekstraseluler. Nah, jadi fase ini adalah fase di mana sel itu mengalami pengulangan siklus sel, tanpa adanya hambatan-hambatan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di fase ataupun di mekanisme proliferasi inilah akan terjadinya perbaikan jaringan luka oleh kolagen. Dapat juga nih 3 proses utama dalam fase proliferasi. Yang pertama yaitu neogenesis. Nah, angiogenesis ini merupakan pertumbuhan pembuluh darah baru yang terjadi secara alami di dalam tubuh, baik dalam kondisi sehat maupun patologi ataupun sakit. Nah, sesuai pengertiannya, angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru. Nah, proses inilah yang melibatkan beberapa migrasi, pertumbuhan, dan diferensiasi sel endotel yang melapisi dinding bagian dalam pembuluh darah. Nah, Selanjutnya yaitu fibroblast. Nah, fibroblast ini adalah sel yang menyintesiskan matriks ekstrakulikuler dan kolagen, memproduksi kerangka struktural atau stroma ataupun jaringan hewan serta berperan penting dalam penyembuhan luka. Nah, fibroblast ini sendiri itu berfungsi sebagai pembentukan jaringan ikat. Nah, di mana fibroblast ini dapat memproduksi kolagen, retikulum, elastik, glikosaminoglikan, glikoprotein, dan matriks protein yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, jadi fungsi daripada fibroblast ini adalah memperbaiki ataupun menyembuhkan jaringan yang rusak. Nah, selanjutnya yaitu ada reepitelisasi. Nah,
Reepitelisasi ini adalah proses pembentukan sel-sel epitel baru pada permukaan kulit yang rusak akibat luka bakar sehingga luka itu akan menutup. Nah, jadi di epitelisasi ini dia tentang proses pembentukan sel akibat daripada kulit yang rusak akibat luka bakar. Nah, epitelisasi ini adalah proses di mana sel-sel epitel yang berimigrasi ke atas, kemudian memperbaiki area yang terluka. Nah, kenapa ini disebut juga penting dalam penyembuhan luka dan terjadinya pada fase proliferatif? Untuk memperbaiki epitelasi ataupun sel kulit yang rusak ini dibutuhkan seperti kayak nutrisi-nutrisi yang tepat. Nah, mungkin itu saja mengenai profilisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apoptosis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apoptosis. Apoptosis ini adalah proses pemrograman kematian sel yang terjadi secara alami dalam tubuh. Proses ini ditandai oleh beberapa ciri, termasuk penyusutan sel, pembentukan gelembung pada membran sel, pengkondensasian kromatin atau materi genetik, dan fragmentasi inti. Nah, penyusutan sel ini terjadi karena kehilangan volume sel yang disebabkan oleh pelepasan air dan organel-organel kecil. Terus pembentukan gelembung pada membran sel itu disebut blebbing, yang menghasilkan perubahan bentuk pada sel. Pengkondensasian kromatin menyebabkan perubahan pada struktur DNA, sementara fragmentasi inti menghasilkan pecahan pada inti sel. Nah, semua ini adalah tanda-tanda khas dari proses apoptosis yang berbeda dari proses kematian sel yang bersifat patologis. Selanjutnya, ada peran apoptosis. Apoptosis memiliki peran penting dalam kejadian biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan penyakit yang bermacam-macam. Terlalu banyak apoptosis di dalam tubuh dapat menyebabkan sel mengalami kekacauan. Sedangkan jika apoptosis terlalu sedikit di dalam tubuh, juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol. Di sini ada beberapa peran apoptosis. Yang pertama yaitu pengaturan pertumbuhan dan perkembangan. Peran apoptosis pengaturan pertumbuhan dan perkembangan ini adalah untuk mengatur jumlah sel dan fungsi jaringan sel di dalam tubuh. Yang kedua yaitu pemeliharaan homeostasis. Peran apoptosis pemeliharaan homeostasis ini untuk mengatur keseimbangan antara proliferasi sel atau pembelahan sel dan kematian sel atau apoptosis dalam jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu respon terhadap kerusakan DNA. Peran apoptosis respon terhadap kerusakan DNA ini merupakan untuk mengurangi resiko terbentuknya kanker dan mengurangi dampak kerusakan DNA yang terjadi. Yang keempat yaitu penghapusan sel yang terinfeksi. Maksud dari peran apoptosis penghapusan sel yang terinfeksi adalah untuk mengeluarkan sel yang terinfeksi dengan cara yang terprogram dan diatur secara genetik. Apoptosis ini merupakan proses kematian sel yang aktif dan bersifat kontroler, yang membantu dalam menyelesaikan infeksi dan mencegah proliferasi sel kanker. Yang kelima yaitu pembentukan dan pemeliharaan sistem kekebalan tubuh. Maksud dari peran apoptosis pembentukan dan pemeliharaan sistem kekebalan tubuh adalah untuk membantu dalam proses pembentukan dan pemeliharaan sistem kekebalan tubuh. Terus yang keenam yaitu proses fisiologis. Apoptosis terlibat dalam berbagai proses fisiologis normal, termasuk involusi organ setelah periode pertumbuhan aktif, seperti involusi kelenjar susu setelah menyusui dan involusi timus saat pematangan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir yaitu peran dalam pengobatan. Dalam bidang pengobatan, penginduksian apoptosis telah menjadi strategi penting dalam pengobatan kanker. Obat-obatan kemoterapi dan radioterapi bekerja dengan memicu apoptosis dalam sel-sel kanker, membantu mengurangi ukuran tumor dan memperlambat perkembangan penyakit. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara apoptosis dan nekrosis. Nah, perbedaan utama antara apoptosis dan nekrosis ini adalah mekanisme yang terlibat dalam kematian sel. Kalau apoptosis merupakan proses kematian sel yang terprogram, sedangkan nekrosis kematian sel yang tidak terprogram.
Dengan kata lain, apoptosis ini adalah proses kematian sel yang terkendali oleh sel itu sendiri. Sedangkan nekrosis adalah kerusakan sel secara kelompok yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal. Berikut ini adalah gambar perbedaan sel yang mengalami apoptosis dan nekrosis. Selanjutnya, di sini ada perubahan morfologi dan kimia dalam apoptosis. Perubahan morfologi yang terjadi saat apoptosis adalah kondensasi kromatin dan fragmentasi nuklear di dalam inti sel diiringi pengurangan volume sel atau pignosis dan retraksi pseudopedia. Tahap awal apoptosis ialah kromatin pecah namun membran sel masih tetap utuh atau karyoheksis. Tahap akhir apoptosis ialah terjadinya penonjolan membran modifikasi ultrastruktural organel sitoplasma dan integritas membran hilang. Baik, mungkin itu yang dapat kami paparkan dan kami jelaskan. Semoga teman-teman dan para pendengar semuanya dapat memahami apa yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.